Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatul utawi kilaiki ku penyempurna sewiji yajib wajib wal istinja'u susuci min kulli kharijin saking seban-seban kamatu melalui sehingga materi bimain kelawan banyu wayak pilan cukup fihi dalam istinja qabola batu dan nizawalin najasati ngalih disangka ilangin najis wala yusanulan orang yang sunatakan hina izin dalam mikilai gola batu dan persyamu jadi ngambung tangannya wong wayang bagilan seyogi air wajib wayang bagilan seyoga tegese wajib wal istikha umuring doni di alla yakwa drapan yang ora kari apa ataruha tapake najasa ditodong bisyarajil makadating dalam tikel-tikel pinggiran pengelubi wong au ditalasi masahatin atau kalau dulu biro-biro usapan taumu kang nyurambahi apa talasi masahatin fi kulli maratin dalam saban-saban balenan ma'atan kiatin sareng bersihkan apa talasi masahatin dijamilin kelawan kang atau polin kang bedol wa yundabulan dan sunatakeun midakhil lil khalai kedawe wa kang manjing kapus apa ayu qadimah yang tangga digunakan sapa dakhil dasarahu ing sikil tangone dakhil wa yaminahu lan ngadengkeun saking dasarahu ing sikil kiwane dakhil wa yaminahu lan ngadengkeun ing sikil tangane dakhil lil surabi kedawe mare wa saking khala dan sil masjid kelawan sebalik ke masjid wayun hilan nyingkiri sopo dakhil ma ing perkara alaihi ku tetep ing atase ma mu'adzamun utawi kanden agungaken min Qur'anin dina saking Qur'an wasmi nabiyyin dengan nabi au malaikat walau musyarakan sanajan iku kang sekuton kang den sekuton apa ismi kal azizin gaya aziz wa ahmad lan ahmad in kusida lamun sejabi kelawan ismi apa mu'adzamun kang den agungaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun suatu penyempurnaan yang akan menjelaskan tentang hukum-hukum beristinja, bersuci dan adab ketika berada dalam kamar mandi dan adab ketika berada di kamar mandi. Jadi disebutkan bahwa wajib beristinja atau bersuci membersihkan atau katakanlah cebok dari setiap hal yang keluar yang sifatnya kotor atau melumuri dan yang dimaksud dari setiap hal yang keluar di sini adalah setiap hal yang keluar dari parji dari alat kelamin minal parji kawa roda fi kitabian polibin jadi sekalipun yang keluarnya nyala darah maka wajib membersihkan setiap hal yang keluar dari alat kelamin menggunakan air yang sifatnya kotor setiap hal yang keluar dari alat kelamin yang sifatnya kotor yang melumuri jadi wajib membersihkan atau beristinja cebok menggunakan air dari setiap hal yang keluar dari alat kelamin yang sifatnya kotor dan melumuri dan dikatakan cukup dalam beristinja tadi adanya praduga atau prasangka telah hilang najis. Jadi ketika bersuci atau ketika kita beristinja atau ketika sedang cebok kemudian ada praduga najisnya telah hilang maka sudah dikatakan cukup dan dikatakan memenuhi. Dan dengan demikian tidak dianjurkan untuk dan dengan demikian tidak dianjurkan lagi dan tidak dianjurkan untuk mencium bau tangannya atas rasa penasaran apakah masih ada baunya atau tidak seperti itu. Dan kemudian diwajibkan atau diharuskan bagi orang yang beristinja al-istirkha'u mengendorkan anggota badan alayak wa antaruha bi tadha'i fi syarajil ma'adati
mengendorkan badan agar tidak ada lagi yang tersisa pada lipatan-lipatan dubur. Nah, dalam konteks ini ialah orang yang beristinja menggunakan air yang beristinja atas dari buang hajat atau buang air besar. Jadi ketika kita sedang buang air besar kemudian hendak akan beristinja atau cebok, maka hendaknya mengendorkan anggota badan agar tidak ada lagi yang tersisa pada lipatan-lipatan dubur. Nah, kemudian bagaimana kalau beristinjanya menggunakan selain daripada air? Maka bisa menggunakan 3 kali usapan, menggunakan 3 kali usapan benda padat yang dapat membersihkan dan menghilangkan najis, dan sekiranya setiap usapannya itu mampu menyeluruh dan merata, kecuali hal-hal yang memang harus dibersihkan menggunakan air, itu tidak termasuk salah masa tadi, dan itu tidak dipermasalahkan karena memang daruratnya itu harus menggunakan air. Dan dalam konteks tersebut salah masahatin ialah beristinja menggunakan selain daripada air. Maka asalkan 3 kali usapan benda padat dan menyeluruh itu sudah dikatakan cukup. Nah, kemudian dari segi gramatika bahasa Arabnya sendiri, saya menggarisbawahi kalimat alaihi mu'adhamun. Di sini ada khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Dan di sini disebutnya ialah khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Apakah boleh mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada? Boleh. Karena dan harus kita ketahui juga bahwa khobar itu ada yang boleh didahulukan dan ada yang harus didahulukan. Nah, dan di sini khobarnya khobar yang harus didahulukan karena mubtadanya terbuat dari isim nakirah. Dan hukumnya boleh dan hukumnya bisa dan hukumnya harus didahulukan. Dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, bahwa wanahu ing dirhamul wali wator multajamun bihi taqaddumul khobar. Maka ketika khobarnya mubtada dibuat dari isim nakirah, maka bisa dengan mendahulukan khobarnya yang khobarnya itu berasal dari dorob atau jar marjur, seperti contoh di sini, dan dalilnya tersebut wanahu ing dirhamun wali wator mutajamun fi taqaddumul khobar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.